Saudara-saudara, hari ini saya akan bicara tentang khawatir. Banyak sekali orang percaya, anak-anak Tuhan, yang sekalipun sudah tahu firman-Nya, sudah tahu Tuhan Yesus memberitahukan kita untuk jangan khawatir karena Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan ada, Tuhan melindungi, Dia memimpin kita, Dia melihat kita, ada Roh Kudus. Tapi masih aja anak-anak Tuhan mulai dan tetap bergulat dengan khawatir. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar supaya kita gak jadi orang-orang yang terus entertain rasa khawatir yang ada di dalam hati kita, di pikiran kita. Kita gak boleh kasih makan terus rasa khawatir, tapi kita harus beri makan hati kita dengan iman, percaya kepada Tuhan, sehingga kita punya keberanian hidup di hadapan Tuhan dan enggak khawatiran. Mari kita lihat sama-sama apa yang Alkitab tuliskan tentang kekhawatiran. Hal kekhawatiran, Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan khawatir. Kenapa? Karena khawatir itu dapat melemahkan hati kita. Rasa khawatir itu dapat membuat kita takut untuk melangkah. Bagaimana supaya kita bisa mengawasi diri kita dan membuat diri kita itu jangan khawatir? Apapun pergumulan kita, kita harus langsung serahkan kepada Tuhan. Apa yang harus kita miliki supaya kita jadi orang yang tidak khawatiran? Kita harus punya mentalitas anak, bukan mentalitas yatim. Kalau mentalitas yatim itu dia merasa bahwa dirinya itu tidak aman. Dia akan kehilangan, dia akan gagal, dia nggak punya siapa-siapa. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berpindah dari mentalitas yatim, berpindah menjadi mentalitas anak. Kalau anak, dia akan punya rasa aman. Dia punya papa, dia punya bapak yang mengasihi dia, yang amat sangat kaya, yang peduli dengan hidupnya. Bapak yang punya segalanya, Bapak yang tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Karena dia punya hubungan dengan Bapak, makanya dia nggak khawatir. Saya terlahir dari keluarga yang papa mama saya itu berkecukupan. Itulah sebabnya di dalam hati saya sebagai anak, sejak saya tahu bahwa papa saya itu berkecukupan pasti akan melindungi saya,
maka saya nggak khawatir terhadap bakal kekurangan keuangan, bakal kalau misalnya menderita gak bisa minta bantuan sama orang. Karena saya tahu ada papa mama saya tahu ada papa saya, itu papa dunia yang bisa saja dari ada bisa jadi gak ada. Tapi sebagai seorang anak tahu pasti bahwa papa saya adalah papa yang bijaksana, yang menabung, yang bekerja dengan baik. Jadi sebagai anak yang saat itu saya belum bekerja, saya merasa aman bahwa pendidikan saya pasti terjamin. Papa pasti akan mencukupkan dari segi pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, pasti akan dicukupkan. Itu papa dunia, papa yang biasa. Apalagi kita punya papa yang luar biasa di sorga. Ini juga berlaku bagi kalian semua yang gak punya papa mama, gak punya orang tua, atau hanya punya orang tua tunggal. Jadi apapun kehidupan kita punya papa yang luar biasa, yang ada dalam kerajaan sorga. Bapa kita itu bapa yang selalu melihat kita dan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tentu saja apa yang menjadi pantangan, kalau kita gak diberkati, kita harus lihat lagi. Bukan karena kita tidak diberkati, mungkin berkat itu terhambat karena kemalasan. Kalau kita malas, bahkan firman Tuhan suruh kita untuk menjadi orang yang rajin, belajar dari semut itu rajin. Jadi kalau kita mau diberkati, tentu saja kita harus rajin. Jangan tinggal dalam kekhawatiran tapi malas. Bekerjalah yang rajin, bekerja pintar, bekerja bijaksana, cekatan, tekun, ulet, giat. Tidak ada orang yang rajin, bekerja keras, berusaha yang akan melarat selama-lamanya. Nggak ada. Kenapa orang banyak khawatir? Karena mereka memelihara kekhawatirannya dan tidak mau berusaha. Jadi akan tetap tinggal dalam keadaan yang biasa. Jangan menjadi malas dan akhirnya teriak-teriak, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, aku khawatir. Terang aja khawatir datang karena ada kemalasan. Kita harus menjadi orang yang rajin berusaha, bekerja pintar, bekerja keras, berusaha tekun. Maka kita akan diberkati karena Tuhan selalu memberkati pekerjaan tangan orang yang rajin. Itulah sebabnya ubah mentalitas. Mentalitas anak tahu bahwa Bapakku di sorga melihat aku. Bapakku di sorga memelihara aku. Punya cita-cita yang baik untuk aku. Telah menyiapkan berkat yang baik untuk aku. Tapi Bapa di sorga bukan Bapa yang bodoh. Bukan Bapa yang tidak bijaksana. Yang hanya asal melimpahkan berkat tanpa anak itu berusaha. Tentu saja Tuhan mengajarkan ada iman, ada perbuatan. Ingin diberkati, harus juga bekerja yang rajin. Harus juga berusaha. Maka berkat-berkat itu akan tercurah. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang tidak khawatir. Karena kita tahu siapa papa kita. Karena kita berpindah dari mentalitas yatim piatu menjadi mentalitas anak. Kalau kita mau jadi orang yang tidak khawatir, maka kita harus nempel dengan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, baca, renungkan, taruh firman Tuhan di hati kita. Sehingga kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi ketika kita berjalan di dalamnya. Kalau ada proses, itu dengan maksud kebaikan. Dan kalau misalnya kita khawatir, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa semudah itu. Saya tahu itu mudah, berdoa itu mudah. Tapi karena mudahnya, seringkali orang percaya tidak melakukan itu. Karena orang percaya sukanya pilihnya yang sulit-sulit. Padahal Tuhan sudah kasih jalan yang mudah. Kalau lagi khawatir, berdoa, serahkan pada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan pada Tuhan, jangan coba-coba ambil lagi khawatirnya buat apa. Kita punya Bapa yang luar biasa. Kita serahkan pada Tuhan. Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Tapi kita juga harus kerjasama. Kita harus lakukan bagian kita. Itulah sebabnya Tuhan bilang, jangan khawatir tentang apapun juga. Bunga,
burung, semua yang di alam dipelihara oleh Tuhan. Tuhan melihat. Tuhan memelihara dan mendandani mereka, apalagi kita. Tapi Tuhan gak ngajarkan kita jadi orang yang malas ya. Kita harus bangkit, bertindak, dan jangan khawatir. Karena ada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Matanya tidak pernah Dia alihkan di tempat lain. Semua kita, semua apa yang kita alami, Tuhan itu selalu melihat. Tuhan itu tahu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, terus jangan tinggal di dalam kekhawatiran, tapi mulai hari ini bangkit penuh dengan iman, percaya kepada Tuhan, percaya diri bahwa aku anaknya, aku putrinya. Sebagai putra-putri kerajaan sorga, harus tahu, bersikap seperti bangsawan. Bahwa papaku kaya, bapakku kaya, tapi aku dilatih untuk bisa mengolah, untuk bisa memanage, untuk bisa mengembangkan semua yang Tuhan percayakan di depan mataku. Oleh sebab itu, apapun yang jadi pergumulan, apapun yang jadi kekhawatiran, letakkan semuanya di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba bawa segala kekhawatiran Bapak, Ibu, saudara-saudariku di tempat ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu kekhawatiran karena sakit penyakit, biar Engkau sembuhkan Tuhan. Kekhawatiran karena masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah hubungan, masalah keluarga, masalah keturunan, biar Engkau yang menjawab. Kami serahkan semua masalah kekhawatiran dari kami dan dari anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kepadamu. Kami gak perlu pelihara rasa khawatir. Karena kami tahu bahwa kami punya Papa, kami punya Bapa yang luar biasa, yang menjaga setiap kami, yang sayang kepada kami, yang siap memodali kami, asalkan kami tahu bahwa ada iman, ada perbuatan. Kami lakukan bagian kami dan Engkau akan lakukan bagian-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang adil. Terima kasih Tuhan, jagai setiap kami, didik setiap kami, supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara-saudaraku, tetap beriman, tetap jadi orang-orang yang berani, dan jangan pegang kekhawatiran. Serahkan kekhawatiranmu mulai hari ini pada Tuhan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.